Selamat malam kepada dosen dan kepada kawan-kawan sekalian. Sebelum saya memulai hasil presentasi saya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Boylolo Simamora. Saya dari kelas BK 5D. Saya dari jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan dengan nomor NIM 19050702074. Bella, di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan, di mana presentasi ini termasuk syarat untuk nilai T1 di mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, langsung saja saya akan memulai hasil presentasi saya. Terima kasih. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak atau stakeholders seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Ada beberapa definisi laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Harjito dan Martono, analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Kedua, menurut Arhab, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara kuantitatif maupun non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam. Yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan itu adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam, yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan dari analisa laporan keuangan yang pertama itu adalah screening. Screening melakukan analisa keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan peluang untuk berinvestasi. Yang kedua, forecasting. Itu digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan yang akan datang di masa depan. Yang ketiga, diagnosis. Bertujuan untuk melihat kemungkinan masalah yang bisa terjadi pada perusahaan, baik dalam divisi manajemen, keuangan, serta divisi lainnya. Yang ketiga, evaluation. Dilakukan untuk menilai prestasi kinerja karyawan perusahaan, manajemen, operasional, dan efisiensi. Kemudian understanding, melakukan analisa keuangan sama dengan halnya seperti mendalami kondisi secara luas dan mendalam, menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Kemudian mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, dan kemudian memahami kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan. Kemudian mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya
yang berkaitan dengan posisi laporan keuangan dan kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Metode analisis laporan keuangan berikut ini adalah 4 metode dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, metode analisis, yaitu metode membandingkan laporan keuangan beberapa tahun lalu dan membuat perkiraan tren atau grafiknya. Hal yang dibutuhkan dalam metode ini adalah pengetahuan statistik. Yang kedua, metode komparatif. Metode komparatif atau metode perbandingan adalah metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan di tahun sebelumnya. Bandingkan angka-angka di beberapa laporan, lalu bandingkan laporan keuangan yang relevan dengan angka yang signifikan. Metode ini disebut juga dengan metode rasio. Metode index time, metode index time series, itu menggunakan laporan keuangan yang dijadikan indeks. Indeks tersebut nantinya akan dijadikan sebagai acuan tahun dasar, dan tahun dasar tersebut diberi indeks 100. Kemudian metode common size financial statement. Pada metode analisis ini, laporan keuangan dijadikan suatu model presentasi. Presentasi tersebut dibuat dari data yang dianggap penting seperti neraca atau laba dan rugi.